Pada tahun 1930-an, sebuah berita yang sangat menghebohkan terjadi di India dan bahkan merambat ke seluruh dunia guys, yakni kisah tentang seorang anak perempuan yang mengaku dirinya adalah seseorang dari masa lalu yang terlahir kembali atau reinkarnasi. Tentu saja hal ini membuat heboh dan banyak orang tidak percaya dengan cerita dari seorang anak yang waktu itu masih berusia 4 tahun. Tetapi guys, setelah dilakukan penelitian yang lebih mendalam, diketahuilah bahwa ternyata anak itu benar-benar datang dari masa lalu. Ia adalah seseorang yang terlahir kembali. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas di episode kali ini guys. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Thousands of tales of reincarnation exist in India. Jadi cerita tentang reinkarnasi ini memang ada banyak ya, terjadi di berbagai belahan bumi dengan versinya masing-masing. Tetapi guys, yang akan saya ceritakan kali ini itu benar-benar mengesankan dan sangat misterius guys. Jadi cerita ini bermula dari seorang anak yang lahir di tahun 1926 yang bernama Santi Devi. Santi Devi ini lahir dari kedua orang tuanya yang sangat sederhana yang ada di kota Mumbai, India. Anehnya guys, waktu anak ini lahir, dia itu tidak menangis sama sekali dan bahkan ia dikatakan oleh berbagai sumber tidak dapat berbicara hingga dia itu berusia 4 tahun guys. Nah, barulah pada usia ke-4 tahun ini, si Santi Devi ini tiba-tiba mulai bisa berbicara dan anehnya ia langsung mampu bercerita layaknya anak-anak yang sudah berumur 7 atau 8 tahun begitu guys. Awalnya Santi Devi ini tidak menunjukkan tanda-tanda ada keanehan atau sesuatu yang mencurigakan begitu ya. Ia tumbuh seperti anak yang biasa saja pada umumnya. Namun guys, ketika Santi ini mulai diajak bercerita oleh ayahnya, si Santi Devi ini mulai menceritakan pengalaman-pengalaman yang tidak biasa kepada ayahnya itu. Dia dengan secara jelas mengingat dan menggambarkan detail kehidupan sebelumnya yang tidak terhitung jumlahnya. Awalnya ayahnya Santi ini berpikir mungkin anaknya adalah seorang anak yang terlalu suka berimajinasi. Tetapi Santi Devi mengatakan bahwa dirinya tidak berimajinasi. Dia malah mengklaim bahwa dia ini dulunya adalah seorang wanita yang bernama Lutji Devi yang tinggal di desa Mathura. Nah, perlu kalian ketahui guys, desa Mathura ini itu belum pernah dikunjungi oleh ayah dan ibu atau bahkan seluruh keluarga besarnya Santi Devi ini, karena desa Mathura ini dari Mumbai ya, itu berjarak sekitar 145 km guys. Jadi disitulah awal mulanya si ayahnya ini mulai curiga nih, kok bisa anaknya ini yang belum pernah keluar dari tempatnya itu, dari pemukiman mereka atau dari kota mereka, kok bisa tahu ya tentang sebuah desa yang bagi mereka saja orang tua yang sudah dewasa ini tidak banyak mengetahui tentang desa Mathura tersebut. Dan ayahnya menjadi lebih terkejut lagi ketika si Santi Devi ini menceritakan secara detail bahwa ia ini punya suami dan juga punya anak. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya itu mampu membawa orang tuanya menuju ke tempat itu. Jadi ini kan aneh banget guys. Dia nggak pernah ke sana, tapi dia berani mau tunjukin arah ke orang tuanya. Nah guys, tapi si ayahnya itu nggak langsung percaya guys, karena dia masih tetap aja berpikir anak ini kan belum bisa membaca ya. Bahkan di zaman itu juga belum ada TV gitu. Jadi mungkin saja dia ini cuman berimajinasi begitu ya. Namun si bapaknya ini juga penasaran ya. Dia terpesona dengan cerita anaknya itu. Secara diam-diam dia ini coba ngirim seorang kerabat mereka untuk menyelidiki desa bernama Mathura itu supaya dia dapat menyelidiki kebenaran di balik klaim dari cerita-cerita putrinya. Akhirnya ditemukanlah seorang kerabat dari keluarga mereka yang bersedia untuk pergi ke desa yang disebutkan dari si Devi ini. Bahkan sebelum pergi, si ayah dari Santi Devi ini menceritakan cerita anaknya itu kepada kerabatnya. Dia menceritakan, coba cari ke desa itu, apa benar ada orang bernama Pandit Kedarnath Kaubi yang sering disebut Kedarnath ya. Jadi si Devi ini bilang kalau suaminya itu namanya seperti itu, Pandit Kedarnath Kaubi. Nah, untuk memastikan itu, bahkan si Devi ini mengatakan kalau suaminya itu punya satu ciri khas, yaitu ada kutil di pipi kirinya. Jadi itu saja informasi awalnya. Dan berangkatlah si kerabat mereka ini ke desa Mathura yang disebutkan oleh Santi Devi. Dan guys, coba tebak apa yang terjadi di sana. Benar saja guys, kerabat dari mereka ini ternyata benar-benar menemukan bahwa ada pria bernama Pandit Kedarnath Kaubi di
desa Mathura itu, yang fisiknya itu persis seperti yang diceritakan oleh Santi Devi. Wow, ini bagaimana ya kok bisa seperti itu? Akhirnya si kerabat ini pun bercerita kepada si Kedarnath ini bahwa ada seorang anak di tempatnya yang mengaku bahwa dia adalah sosok istri dari Kedarnath yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Nah, si Kedarnath ini masih bingung awalnya ya. Ternyata si ayahnya Santi Devi itu minta, kalau benar-benar kamu temukan orang bernama Kedarnath di tempat itu, coba kamu ajak dia untuk datang ketemu putrinya, begitu ya. Sehingga mereka tuh bisa menjelaskan tentang fenomena yang terjadi ini. Dan akhirnya si suaminya ini mau guys, dan berangkatlah mereka. Tapi si suaminya ini pintar juga ngikutin saran dari bapaknya Santi Devi. Jadi pada waktu sampai ke rumah itu, ternyata si suaminya itu gak masuk duluan, jadi dia kirim sepupunya agar masuk ke dalam rumah. Nah, tujuannya si saudaranya yang masuk ini akan disuruh ngaku sebagai Kedarnath. Tapi guys, ternyata ketika orang itu berupaya menipu si Santi Devi dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Kedarnath, rupa-rupanya si Santi Devi langsung tahu kalau orang itu bukanlah Kedarnath. Dan ia malah mengatakan kalau orang ini adalah sepupu dari Kedarnath. Maka sontak saja guys, si suaminya itu langsung keluar dari tempat persembunyiannya, langsung nangis. Mereka pun langsung peluk-pelukan. Dan pada saat itu si Santi Devi ini terkejut karena anak yang dibawa oleh Kedarnath itu adalah anaknya. Jadi ceritanya si Santi Devi ini yang merupakan reinkarnasi dari istri Kedarnath itu ngaku kalau dulu itu dia meninggal karena melahirkan anak laki-lakinya itu. Jadi hanya anak laki-laki itu yang dia sama sekali nggak ngerti rupanya guys. Dan akhirnya si Santi Devi ini minta ke orang tuanya agar ia itu bisa dibawa ke desa Mathura. Tapi tentu saja permintaan dari Santi Devi ini tidak langsung dikabulkan begitu saja oleh ayahnya, bahkan juga oleh keluarga besarnya. Mereka lalu melaporkan peristiwa yang benar-benar bikin mereka kaget dan syok ini kepada pemerintah. Dan akhirnya pemerintah pun melaporkan hal ini katanya ke Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi yang mendengarkan peristiwa ini langsung membentuk sebuah tim ya untuk menyelidiki atau melakukan investigasi yang lebih detail terhadap kasus dari Santi Devi ini. Dan akhirnya mereka menyetujui untuk mengirimkan 15 orang tim investigasi datang ke rumah itu. Dan setelah bincang-bincang, mereka pun akhirnya sepakat untuk mengajak Santi Devi ini menuju ke desa Mathura. Tetapi dengan syarat bahwa nanti mereka akan berada di dalam mobil yang terpisah. Dan nantinya si Santi Devi ini justru akan ditaruh di mobil paling depan, dan mereka semua termasuk Kedarnath yang adalah suaminya di masa lalu itu juga harus dikasih di mobil paling belakang. Tujuannya agar nanti akan terbukti jika benar-benar Santi Devi ini datang dari masa lalu. Kalau dia nipu nanti akan ketahuan tuh, pasti akan nyasar kan. Tapi ternyata tidak guys, justru Santi Devi benar-benar hafal jalan menuju ke desanya tanpa ada satupun kesalahan atau nyasar guys. Wow, ini benar-benar amazing story guys. Bahkan Santi Devi ini secara mengejutkan dapat mengenali 50 orang kerabat mereka yang juga ikut datang ke tempat itu untuk menyaksikan peristiwa yang sangat menghebohkan di India kala itu guys. Dan setelah beberapa hari melakukan penelitian di tempat itu, para peneliti ini benar-benar terkejut dan mereka mengeluarkan hasil penelitian mereka itu bahwa fenomena Santi Devi ini itu benar-benar bukan rekayasa. Mereka itu sangat bingung dengan semua keadaan yang terjadi karena menurut para peneliti ini, kalau si Santi Devi ini cuman mengalami imajinasi ya atau ilusi begitu ya, harusnya dia ini pernah mengalami sesuatu kecelakaan begitu ya, yang menyebabkan trauma di kepalanya sehingga dia mungkin bisa berimajinasi yang aneh-aneh. Tapi nyatanya Santi Devi ini tidak seperti itu. Jadi mereka ini benar-benar shock, dan akhirnya laporan tentang Santi Devi ini pun disampaikan ke India. Dan akhirnya hal ini dipercaya oleh hampir seluruh orang India sebagai sebuah fakta yang tak bisa terelakkan. Namun ketika semua koran-koran di India pada waktu itu menuliskan tentang berita dari Santi Devi ini, akhirnya orang-orang dari berbagai belahan bumi ya, para peneliti-peneliti yang masih skeptis dengan peristiwa ini, yang menduga mungkin saja ini hanyalah sebuah hoax begitu ya, itu mereka juga datang guys. Dan lagi-lagi penelitian mereka ini tidak membuahkan hasil yang menunjukkan kalau Santi Devi ini
hanya sebatas berimajinasi guys. Karena ada satu peristiwa yang mana mereka ngetes nih si Santi Devi untuk mengetahui bentuk atau isi dari rumah itu. Nah, Santi Devi ini tiba-tiba mengatakan kepada semua peneliti itu kalau dulunya sebelum meninggal dia itu pernah menyembunyikan sebuah kotak berisi uang di bawah tangga yang ada di salah satu kamar di dalam rumah mereka. Dan setelah semua orang itu menuju ke tempat yang diceritakan oleh Santi Devi, ternyata benar-benar ditemukan ada kotak berisi uang di dalam kotak itu guys. Bahkan si suaminya Santi Devi ini juga sangat-sangat terkejut karena ia sama sekali tidak pernah tahu tentang hal itu. Jadi singkat cerita, kisah tentang Santi Devi ini benar-benar tercatat dan terekam dalam sejarah orang India kalau memang Santi Devi ini adalah orang yang benar-benar datang dari masa lalu alias reinkarnasi guys. Santi Devi diketahui juga tidak pernah menikah ya. Ia meminta izin kepada ayah ibunya untuk tidak pernah menikah karena katanya di masa lalu itu dia berjanji kepada suaminya untuk setia sampai akhir hayatnya. Pernah ada surat kabar yang mewawancarai Santi Devi. Di tahun 1958 dia sudah berusia 32 tahun. Nah, Santi Devi ini cerita bahwa ketika ia meninggal itu, dia kan meninggal karena bersalin nih. Dia waktu itu ngerasa kayak pusing, terus dia tiba-tiba kayak ketarik masuk ke sebuah alam gelap, di mana di alam gelap itu dia melihat seorang pria yang bercahaya, ya. Dan pria itu menunjukkan dia sebuah sungai panjang yang mana di situ ada jiwa orang-orang yang sudah mati. Nah, si Santi Devi berpikir sosok pria yang bercahaya yang gak memiliki wajah itu mungkin saja Dewa Krishna gitu ya guys. Tapi banyak juga yang menafsir kalau mungkin saja yang dilihat oleh si Santi Devi ini adalah sosok Yesus begitu ya. Tapi ini semua hanya isu yang tidak diketahui ya kebenarannya secara pasti guys. Tapi intinya si Santi Devi ini benar-benar menceritakan bahwa ada alam setelah kematian guys. Namun ia tidak bisa bercerita lebih banyak tentang alam kematian itu guys, karena tiba-tiba dia udah berumur 4 tahun begitu saja ingatan dia guys. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah kalian percaya dengan reinkarnasi atau kalian punya opini lain? Demikian cerita misteri kali ini. Semoga bisa nambah ya pengetahuan kita tentang sejarah masa lalu dan misteri-misteri yang masih banyak dan belum terungkap di muka bumi ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikut lainnya. Bye.